Saya Ayu Staningwarno dan ini adalah struktur dan analisis sifat fisik pangan. Topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tekstur, struktur, dan juga warna. Yang pertama, tekstur merupakan pengalaman sensori dari struktur, mekanik, dan karakteristik permukaan dari makanan yang didapatkan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan kinestetik secara kombinasi dan juga sinkronisasi. Sensasi tekstur tersebut tergantung pada bagaimana struktur berubah atau hancur pada saat dipegang atau dimakan. Secara mekanis, pangan padat memiliki perubahan bentuk yang sedikit pada saat terjadinya patahan. Uji patah merupakan cara efektif untuk menguji tekstur pangan padat. Secara umum yang terjadi adalah grafik daya perubahan ukuran adalah linier yang diikuti oleh kerusakan struktur mendadak. Ini contohnya untuk panggung tekan 3 titik dari mesin Texture Analyzer XT2 dan hasil untuk breaking strength dari sampel biskuit. Di sini dia akan menekan, force-nya akan meningkat, kemudian pada suatu titik dia akan patah dan kehilangan tekanan. Contoh lainnya aplikasinya untuk keripik di sini menggunakan panggung 3 titik untuk membengkokkan dengan jangkauan 16 mm yang ditempelkan pada ATX Texture Analyzer untuk produk yang digoreng. Bila baja dengan ketebalan 3 mm dengan pinggiran rata digunakan untuk memutus sampel dengan kecepatan konstan 10 mm per detik. Kemudian daya pada titik patah yang termasuk di dalamnya adalah nilai tertinggi pada grafik itu digunakan sebagai nilai ketahanan untuk patah. Nah, di sini cukup menarik karena perlu dilakukan ulangan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan sampel yang dapat dipercayai. Ini contohnya untuk analisis keripik dengan metode yang lain. Di sini menggunakan puncture test, diuji tekan dengan 1 titik di sini. Nah, ini contoh yang saya dapatkan dengan 3-point bender yang disebutkan sebelumnya, itu menggunakan vacuum fry mango di sini yang digoreng pada 90 derajat Celcius. Kemudian pada aksis Y ini adalah dayanya, satuannya Newton. Kemudian di sini adalah lama penggorengan. Jadi diketahui di sini pada mangga yang masih mentah yang belum digoreng dia akan memiliki kekuatan hingga 3 Newton, sedangkan pada saat awal digoreng dia akan mengalami pelembekan dan kemudian dia akan mengalami proses kehilangan air yang dapat membentuk tekstur sehingga menjadi semakin lihat. Kan tetapi pada suatu titik itu dapat turun karena mulai terbentuknya apa yang disebut dengan overburn. Yang berikutnya adalah viskositas untuk produk cair. Viskositas dapat didefinisikan sebagai gesekan internal cairan atau kecenderungan untuk tidak mengalir. Dalam pengolahan pangan, viskositas ini penting dalam proses pencampuran dengan bilah maupun transportasi cairan dengan pipa. Apabila diklasifikasikan cairan menurut fungsi shear rate terhadap stresnya adalah di sini shear rate adalah laju perubahan kecepatan di mana satu lapisan cairan melewati lapisan yang lain, sedangkan shear stresnya adalah daya per luas area yang dibutuhkan untuk menghasilkan shear rate tersebut. Di sini ada beberapa pengelompokannya. Untuk air itu masuk ke dalam Newtonian, kemudian
ada suspensi maizena yang masuk kelompok dilatan, sedangkan saus tomat itu masuk kelompok pseudoplastik. Ini juga perlu diperhatikan sifat dari produk tersebut, apakah apabila diberikan gesekan atau pengadukan contohnya itu dapat menjadi lebih kental atau menjadi lebih encer. Ini karakteristik masing-masing produk. Yang pertama contohnya dilatan, saat diaduk dengan lambat akan terasa seperti susu cair, akan tetapi saat diaduk dengan cepat dia akan berasa sebagai cairan kental. Kemudian untuk kelompok Newtonian itu mengandung senyawa dengan berat molekul rendah, contohnya gula, tidak dalam konsentrasi tinggi atau merupakan polimer terlarut, sebagai contoh pektin, protein, dan juga hati. Mengandung padatan yang tidak terlarut. Contoh senyawa Newtonian di sini adalah air, gula, dan seterusnya hingga susu. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah pseudoplastik, yaitu dengan daya yang rendah itu akan kental, akan tetapi apabila diberi daya yang lebih tinggi dia akan menjadi encer. Kemudian prinsip dari alat ukur viskometer di sini adalah biasanya dengan viskometer yang di sini contohnya model DVI dari Brookfield yang dilengkapi dengan silinder berputar yang sangat presisi yang biasanya dapat dilakukan pada kecepatan 60 rpm. Yang berikutnya adalah struktur. Struktur bahan pangan itu tidak homogen pada skala mikro, meso maupun makro. Struktur bahan ini dapat memiliki berbagai macam sifat pada saat proses pengolahan pangan. Ini kalau kita amati besar struktur dari setiap bagian dari makanan dan juga bagaimana cara mengamatinya. Di sini contohnya adalah yang dari tumbuhan itu rantai selulosa itu harus diamati dengan transmission elektron mikroskopi atau TEM yang karena ukurannya sangat kecil. Di sini range-nya dari 1 angstrom hingga 1 nanometer. Begitu pula pada antibodi pada binatang maupun laktosa dan ion air pada susu. Dan kemudian apabila skalanya semakin besar hingga di sini membran, lipid body, protein body hingga sel itu dapat dianalisis atau diamati dengan metode yang lebih umum. Di sini menggunakan light microscope ataupun menggunakan teknik yang lebih advance seperti confocal laser scanning mikroskopi maupun AFM. Yang pertama, light microscopy memiliki resolusi 10⁻³ kali mata manusia. Sinar tampak akan diteruskan melalui atau dipantulkan oleh sampel melalui sebuah atau beberapa lensa yang akan menghasilkan gambar yang diperbesar. Dapat diamati dengan mata atau ditangkap oleh kamera. Nah, sampel yang dianalisis dapat dianalisis secara utuh, akan tetapi biasanya untuk mempelajari struktur seluler dibutuhkan suatu pemotongan dengan alat yang disebut dengan mikrotom. Dengan mikrotom ini dapat dipotong hingga sangat tipis sehingga menjadi transparan apabila diamati di bawah mikroskop. Untuk mempertahankan keutuhan struktur, jaringan dapat ditanam di dalam parafin wax, plastik maupun resin. Juga dapat dipotong dalam kondisi beku. Ini salah satu proses yang diperlukan untuk membuat atau menanam jaringan ke dalam parafin, plastik maupun resin. Ini
Caranya yang pertama dilakukan fiksasi, kemudian dikeringkan, kemudian direndam dalam resin yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dilakukan proses polimerasi yang siap dipotong. Nah, untuk meningkatkan kontras, bagaimana caranya untuk melihat bagian-bagian tertentu pada suatu sel atau suatu bagian dari makanan, itu perlu ditambahkan berbagai macam pewarna. Di sini banyak sekali jenis warnanya terkait dengan target yang dapat dilakukan. Sebagai contoh di sini adalah Nile Red atau Nile Blue, itu dapat dicampurkan untuk mengetahui lemak. Juga dapat digunakan di dalam sel hidup. Kemudian yang lain misalkan di sini adalah iodin yang umum digunakan sebagai indikator pati, yang apabila dalam larutan pati dan iod akan berubah warna menjadi biru tua. Nah, ini salah satu contoh keripik mangga dengan pewarna sudan untuk penanda warna minyak. Di sini adalah keripik mangga yang sudah digoreng, kemudian sudan ini menghasilkan warna merah yang akan mewarnai minyak yang ada di dalam produk sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Ini komponen mikroskop cahaya. Di sini sampelnya ditaruh di stage, kemudian dapat diamati melalui ocular eyepiece, yang kemudian cahaya di sini masuk berasal dari sinar matahari atau sumber cahaya buatan seperti lampu, yang kemudian masuk melalui diafragma dan mengenai objek dan dapat diamati oleh mata manusia ataupun ditangkap oleh kamera. Yang berikutnya dengan teknik SEM atau SEM, Scanning Electron Microscope. SEM ini memiliki karakteristik yaitu memiliki daya pembesaran tinggi, tapi memberikan informasi morfologi eksternal, dapat juga komposisi kimia, struktur kristal, arah ataupun orientasi senyawa penyusun. Dengan cara memberikan sinar elektron yang berenergi tinggi pada permukaan sampel sehingga menghasilkan signal hasil interaksi elektron dan sampel. Ini contoh skema SEM tersebut. Ini ada sumber elektronnya, kemudian ada kondensornya yang dalam bentuk kaca. Di sini lensa yang digunakan untuk memfokuskan, kemudian di sini adalah sampelnya, kemudian dapat dideteksi oleh secondary electron detector yang kemudian diamati di dalam display unit. Penyiapan sampelnya macam-macam, sangat bervariasi tergantung teknik dan resolusi yang diinginkan. Biasanya SEM ini bekerja dalam kondisi vakum berkekuatan tinggi dan menggunakan elektron untuk membentuk gambar. Untuk itu air harus diuapkan dari sampel. Kemudian pelapisan sampel dengan bahan metal konduktif untuk melindungi sampel dan mengalirkan elektron. Contoh prosedur pada susu bubuk di sini menggunakan suatu alat scanning mikroskop dari Jepang yang menggunakan daya 20 kV dalam kondisi vakum dan dilengkapi detektor backscatter. Kemudian diletakkan pada double side carbon tape dan dilapisi dengan platinum 4 nanometer. Ini hasil yang dapat diamati pada pembesaran 100 kali. Sini ada berbagai macam perlakuan dari A, B, dan C. Yang A ini kontrol, kemudian ada suhu tertentu di sini. Dan ada teknik lain yaitu X-ray tomografi atau sering disebut dengan XRT, atau
mikrokomputer tomografi, yang merupakan teknik yang tidak merusak untuk analisis struktur 3 dimensi dengan resolusi hingga 1 mikrometer. Kontras yang dihasilkan itu berdasarkan perbedaan penyerapan X-ray atau densitas dari bahan, contohnya antara air dan udara itu sangat jelas. Juga dapat dilakukan tanpa persiapan sampel. Ini salah satu contoh hasil analisis dengan keripik kentang yang di-scan dengan X-ray CT. Yang di sini yang warnanya putih adalah struktur dari keripik kentang, sedangkan yang warnanya hitam di tengah-tengah itu adalah rongga udara. Kemudian apabila dilakukan pembentukan 3 dimensi itu dapat diwarnai juga, dapat diketahui. Contohnya di sini yang berwarna putih ini adalah garam, kemudian yang warna hijau adalah padatan keripiknya, sedangkan orange di sini adalah minyak. Sedangkan yang gelap, yang hitam ini adalah rongga udara. Dan berikutnya mikroskop konfokal. Sumber cahayanya adalah sinar laser yang dapat membentuk gambar 3 dimensi. Dapat pula menggunakan berbagai macam pewarna seperti tadi disebutkan. Ini contohnya pengamatan dengan mikroskop untuk minyak yang tertinggal di keripik kentang yang diambil dengan Inverted Confocal Laser Scanning Microscope atau CLSM dari Jerman yang menggunakan pewarna fluorescent Nile red yang berwarna merah dan memiliki sifat fluorescent, yaitu mengeluarkan cahaya. Di bagian kiri adalah hasil analisa yang didapatkan dari berbagai macam tingkat kedalaman, di sini dari 5 mikrometer hingga 95 mikrometer, yang kemudian dapat dilakukan rekonstruksi 3 dimensi sehingga dapat diamati dari berbagai macam sisi. Yang berikutnya adalah warna. Konsumen memiliki kesempatan untuk memeriksa makanan dan minuman secara visual sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsinya. Warna adalah salah satu petunjuk visual yang paling penting terkait sifat sensori makanan dan minuman. Warna dapat didefinisikan sebagai sensasi yang dialami oleh seorang saat energi radiasi dengan spektrum tampak antara 380 hingga 770 nanometer tiba di retina mata setelah terpantul dari produk yang memiliki warna. Analisisnya yaitu menggunakan teknik yang disebut dengan kolorimetri yang merupakan ilmu pengukuran warna yang dapat memungkinkan untuk mendefinisikan warna ke dalam suatu satuan matematis. Akan tetapi warna yang dihasilkan tidak bisa dihubungkan dengan warna yang diamati. Contohnya di sini sistem pemberian warna nomor pada warna dapat digunakan dengan kesesuaian pada warna aslinya. Di sini contohnya dengan teknik RGB maupun HSV. Di sini untuk yang RGB itu panah hitam menunjukkan 3 dimensi warna, yaitu biru, merah, dan juga kuning dan juga hijau. Sedangkan HSV sesuai dengan singkatannya yaitu hue saturation value. Di sini panah hitam menunjukkan dimensi nilai saturasi dan hue yang digabungkan untuk menentukan warna setiap titik di dalam ruang warna. Contoh yang lain adalah sistem warna Mansell yang terdiri dari hue yang merupakan gabungan dari 5 kroma dan 6 nilai netral dari 0 hingga 10, yang kemudian ada bagian kromanya yaitu purple blue. Sini contohnya 5 pb pada
tingkatan 5. Di sini chroma, hue, dan value. Contoh lainnya yang sangat populer dan banyak sekali digunakan di tulisan-tulisan ilmiah adalah the Hunter Lab solid color atau yang sering disebut Hunter Lab, yang terdiri dari informasi lightness, kemudian warna dari hijau ke merah dan biru ke kuning yang diwakili oleh B, sedangkan yang hijau ke merah tadi diwakili oleh A. Kita akan membahas contohnya berdasarkan paper yang diterbitkan di Food Research International. Sini adalah contoh yang dilakukan pada produk vacuum fried fruit. Di sini menggunakan 9 contoh vacuum fried fruit dari apel, pisang, durian, sini jackfruit, mangga, pineapple, rambutan, salak, dan juga belimbing. Yang pertama, kita dapat lakukan analisis dengan sensori penglihatan dengan di sini membandingkan langsung dengan color chart. Sini color chart yang digunakan adalah Royal Horticultural Society atau RHS yang mengandung 920 warna yang berbeda. Yang setelah dilakukan analisis itu sangat sukar untuk membedakan, akan tetapi kalau diperhatikan lebih lanjut di sini apel yang memiliki warna cenderung lebih muda, di sini sangat berbeda jauh dengan rambutan yang di sini memiliki sebagian besar warna gelap. Kemudian kita amati grafik PCA ini yang menandakan seberapa dekat sampel-sampel ini berdasarkan komposisi warnanya. Dan ini contoh lainnya untuk teknik Hunter Lab, yaitu warna yang dilakukan dengan uji kolorimetri menggunakan merek Hunter Lab dengan tipe color black acid yang dapat menghasilkan nilai L value itu 0 hingga 100 dari hitam ke putih, sedangkan A itu kemerahan dari minus 60 hingga 60 dari warna hijau ke merah. Kemudian B itu tingkat kuning dari minus 60 hingga 60 untuk perubahan warna dari hijau ke kuning. Nah, untuk menghasilkan analisis yang homogen itu keripik itu harus dihancurkan menjadi bubuk hingga dapat didapatkan warna yang seragam yang kemudian dapat diulangi 3 kali. Ini gambar mesinnya Hunter Lab color black, sampelnya diletakkan di atas ini, kemudian dilakukan pembacaan untuk mendapatkan nilai LAB-nya. Ini contoh hasil analisisnya cukup menarik. Ternyata hasil analisisnya pun tidak terlalu 100% sama. Di sini dilakukan analisis contohnya untuk apel, rambutan, mangga itu dapat menghasilkan nilai yang seragam, akan tetapi untuk beberapa sampel seperti pisang, durian itu dapat menghasilkan 2 atau lebih hasil. Yang kemudian apabila dilakukan plotting pada grafik PCA itu ternyata dapat membedakan antar setiap sampel, kecuali di daerah sini yang merupakan apel, salak, dan juga durian. Apel, salak, dan durian yang memiliki warna yang
sangat mirip. Bahkan untuk kode 3239 itu ada di apel, ada di durian, dan juga ada di salak. Yang berikutnya adalah analisis distribusi warna dengan computer vision system. Alat yang digunakan itu menggunakan apa yang disebut dengan electronic eye. Di sini menggunakan alat komersial yaitu VA400 yang dibuat oleh Alfamos dengan merek Iris, yang memiliki sensor CCD dengan resolusi hingga 2592 kali 1944 pixel. Ini adalah contoh mesinnya. Di bagian kiri adalah kotak yang digunakan untuk mengambil gambar, kemudian di sini ada lampu bagian atas dan bawahnya, kemudian ini adalah kotak untuk kalibrasi, kemudian ini komputer untuk mengendalikan kameranya. Ini contoh hasil analisisnya untuk 9 buah tadi, dari apel hingga belimbing, itu memiliki hasil yang cukup menarik dan dapat dibeda-bedakan. Walaupun kalau kita amati di sini untuk 3 kelompok, yaitu apel, pisang, dan juga durian, itu hampir mirip dengan ada satu warna atau lebih sebagai irisan. Sedangkan pada kemudian di sini kita lihat nangka, nanas, dan juga salak itu memiliki warna yang hampir mirip sehingga dapat dikelompokkan menjadi hampir satu kelompok, walaupun ada beberapa pengukuran yang masih berbeda. Nah, kemudian juga dapat dilakukan proses pembuatan alat sendiri yang mirip dengan Iris tadi. Di sini saya menggunakan kamera digital, kemudian ada sumber cahayanya, kemudian ada kotak untuk mengisolasi proses ini dari kontaminasi cahaya luar, kemudian ada laptop atau komputer sebagai pengendali kamera ini. Kemudian dapat didapatkan hasil warna yang cukup menarik yang dapat dibedakan untuk setiap jenis buahnya. Hanya saja di sini ada satu kelompok, yaitu nanas dan juga rambutan. Kita lihat rambutan dan nanas di sini ada yang beririsan, karena di sini kita amati ada warna 27 itu sama walaupun proporsinya berbeda. Sedangkan pada produk yang lain cukup berbeda. Ada contoh di sini apel, dan juga yang paling jauh di salak. Apel dan salak di sini kandungan 47-nya sangat sedikit di sini, sedangkan di apel ini sangat banyak. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah, silahkan komen, jangan lupa like dan subscribe.